Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kita akan membahas misteri rumah angker. Pernah lihat rumah angker enggak, Pak? Apa sih yang dimaksud dengan rumah angker? Ya rumah serem lah. Katanya banyak setannya. Rumah adalah merupakan tempat tinggal kita, di mana kita di sana menutup aurat kita, melindungi dari hujan, panas. Demikian pula di sana kita berumah tangga, mendidik anak-anak dan yang lainnya. Dan kita butuh sekali dan menginginkan rumah yang damai. Rumah yang betul-betul yang dikatakan oleh sebagian orang dengan istilah baiti jannati. Rumahku surgaku. Namun rumah itu menjadi sesuatu yang angker. Di saat di sana ada hal-hal yang menyebabkan rumah itu angker. Apa yang menyebabkan rumah itu angker, Pak? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, rumah itu angker karena adanya makhluk halus, dari jin, setan, yang ikut menumpang di rumah kita. Sehingga akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang yang tinggal di situ ketakutan. Iya. Saya pernah mendatangi suatu rumah. Penghuninya bercerita ke saya, "Waduh, kenapa ya di rumah ini kalau malam-malam itu terdengar suara-suara yang aneh. Kadang ya di dapur itu ada suara orang masak lah, orang mencuci lah. Kalau dilihat nggak ada siapa-siapa itu. Iya. Kok bisa seperti itu? Kita katakan ya, karena di sana ada makhluk halus, makhluk lain, dunia lain, yang ternyata mereka ikut numpang di rumah kita. Iya. Sehingga akhirnya rumah kita terasa angker rasanya. Dan perlu diketahui, Pak, keberadaan para setan dan jin di rumah kita pun tidak menguntungkan kita. Setan selalu ingin ikut serta dalam seluruh aktivitas kita, termasuk masalah jima dengan istri pun dia pengen ikut. Termasuk ketika kita makan pun dia ingin ikut serta. Bahkan ya setan di antara tujuannya adalah ingin memisahkan antara suami dan istri. Bukan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, ketika Allah turunkan iblis ke dunia, iblis pun mengambil arasnya di atas laut. Faba'atha sarayah, maka iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Fa'aqrabuhum ilaihi manzilatan ya'dhamuhum fitnah, di mana pasukannya yang paling dekat kepada iblis
yaitu yang paling besar fitnahnya untuk manusia. Fayaqulu ahaduhum, salah satu pasukannya berkata, fa'altu kada wa kada, aku melakukan begini dan begitu. Maka iblis berkata, kamu belum melakukan apa-apa, ma sana'ta syai'an. Lalu berkata salah seorang dari mereka, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatih, aku tidak tinggalkan sampai aku ceraikan ia dengan istrinya. Aku berhasil menjadikan rumah tangganya pecah. Maka kemudian si setan ini didekatkan oleh iblis sambil berkata, ni'ma anta, kamu sebaik-baiknya pasukan. Berarti di antara tujuan iblis mengirim pasukan-pasukannya di antaranya ini, Pak. Keberhasilan untuk memecah belah antara suami dan istri. Makanya keberadaan setan dalam rumah kita sangat tidak menguntungkan kita. Ini sebab pertama rumah kita angker. Sebab yang kedua rumah kita angker karena penghuni-penghuninya yang angker. Ada seorang laki-laki berkata, saya malas pulang ke rumah. Kenapa, Pak? Angker rumah saya itu. Setiap saya pulang, saya melihat mata terbelalak, suara yang tinggi. Ternyata tiada lain itu istrinya yang suka marah-marah. Akhirnya angker, terasa angker sama suaminya, atau sebaliknya istri pun merasa tidak betah di rumahnya. Kenapa? Karena dia punya suami yang ringan tangan, mudah marah. Kalau marah yang keluar itu kebun binatang, sumpah serapah, maunya nempeleng dan yang lainnya. Saya yakin, Pak, rumah ini terasa angker buat istrinya. Pasti dia tidak akan betah tinggal di rumah. Pasti dia ingin segera pergi dari rumah itu. Kenapa? Karena penghuninya yang angker. Nah, inilah dua sebab kenapa rumah itu jadi angker. Dan kita akan bahas yang pertama dulu. Kenapa rumah kita jadi angker? Sebab yang pertama karena adanya makhluk lain yang tinggal di rumah-rumah kita. Dahulu di zaman Rasulullah, disebutkan dalam sebuah kisah dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat pulang, didapati istrinya sedang berdiri di depan rumah. Rupanya sahabat ini terbawa cemburu, mau diserang istrinya pakai tombak. Maka istrinya berkata, sebentar hai suamiku, jangan tergesa-gesa, kamu lihat dulu apa yang ada di dalam rumah itu. Dibuka rumahnya, ternyata di dalam rumah itu ada ular besar. Maka suaminya pun segera menyerang dengan tombaknya. Ya, namun kedua-duanya mati. Tidak diketahui mana yang duluan mati. Ternyata itu jin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin-jin. Maka apabila kalian menemukan ular di rumah kalian, kata Rasulullah, suruh dulu pergi 3 kali. Kalau ternyata tidak mau, maka bunuhlah dia, karena itu memang ular beneran. Lihat, di zaman Rasulullah SAW, jin ini masuk ke dalam rumah dan ternyata berbentuk menjadi ular beneran. Ya, ular beneran. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahwa Uqbah bin Amir biasa beliau menyimpan gandum-gandum itu hasil panen dalam dirijen-dirijen. Namun Uqbah bin Amir merasa heran. Setiap hari dia hitung dirijennya selalu berkurang. Padahal sudah dikunci rapat. Aneh. Maka Uqbah bin Amir pun malam itu berjaga. Tiba-tiba kata Uqbah, datanglah seorang makhluk. Makhluk itu aneh.
tangannya tangan anjing, iya, dan kakinya kaki kuda, dan dia mau mencuri. Lalu kemudian Uqbah pun menangkap dia. Ternyata itu jin yang mau mencuri, Pak. Iya. Mungkin kalau di Indonesia istilahnya apa? Tuyul. Iya. Cuman kan kalau di Arab tuyulnya beda, Pak. Kalau di Indonesia tuyulnya kecil-kecil gitu kan. Lucu-lucu. Iya. Bahkan ada juga tuyulnya yang seksi, Mbak Yul namanya. Tapi di Indonesia juga macam-macam. Terkadang ada babi ngepet, ada anjing pesugihan namanya, Pak. Bekerja dengan para jin untuk mencari kekayaan. Ikhwatul iman azakumullah. Nah, ternyata dalam kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa jin-jin itu ya terkadang mengganggu kita di rumah-rumah kita. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama, bagaimana kok bisa rumah kita jadi angker? Yang pertama ya akhwat Islam, rumah kita menjadi angker karena yang pertama, kita selalu lupa membaca zikir tatkala kita masuk ke dalam rumah kita. Disebutkan dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, idza dakhala ahadukum baitah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya, falam yadhkur ismallah, dan ia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan salam, maka setan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Apabila dia makan dan tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Masya Allah. Rupanya penduduknya ini ya, kalau masuk itu masuk aja, wala salam wala kalam. Padahal Rasulullah SAW menjamin, kata Rasulullah, 3 orang yang Allah jamin dia. Di antara yang Allah jamin siapa? Seseorang yang ketika masuk rumahnya mengucapkan Assalamualaikum, maka Allah jamin. Maksudnya jamin apa? Terlindung dari syaitan. Jangan lupa, Pak, kita ini sering lupa, masuk aja. Nyelonong, lupa kita ucapkan Assalamualaikum. Anak kita masuk aja. Kita tidak ajarkan, enak keluar lagi. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk ke rumah, ya tanpa mengucapkan salam, disuruh keluar lagi oleh Rasulullah. Ucapkan salam. Kemudian mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Supaya apa, Pak? Supaya setan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Ini akibat daripada kita lalai berzikir kepada Allah. Akhirnya setan pun ikut masuk ke dalam rumah kita. Makanya benar firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang kosong, yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan untuk dia yang akan menemani dia. Bayangkan, Pak, kalau kita tidur di tempat setan, dierep-erep, Pak. Kadang kita tidur, kayak ditindihin gitu. Ya. Kadang kita tidur mimpinya serem. Kenapa? Karena kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang pertama, kenapa rumah kita angker? Jawabannya karena kita kalau masuk rumah jarang berzikir. Kalau kita masuk rumah jarang mengucapkan salam. Jangan lupa. Sebab yang kedua, kenapa rumah kita angker? Karena rumah kita sering terbuka di saat-saat malam, terutama di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib sampai isya itu, Pak, kata Rasulullah, itu saat-saat setan sedang bergentayangan, Pak.
roh-roh jahat, jin-jin itu sedang bertebaran, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, idza dhahabal lail, idza aqbalal lail, apabila malam telah datang, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian di rumah, jangan keluar. Tutup jendela dan pintu rumah kalian, kata Rasulullah. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena itu saat setan itu sedang bertebaran. Hati-hati, Pak. Kadang kita di waktu maghrib rumah kita melongo. Kadang di waktu maghrib jendela kita terbuka. Kadang di waktu maghrib anak-anak kita main di luar. Akhirnya apa? Jangan salahkan kalau setan pun senang. Kata Rasulullah, tidak ada satupun pintu dan kamar yang jendela terbuka kecuali setan akan masuk. Setan masuk, Pak. Siapa di antara antum kalau waktu maghrib pintunya suka dibuka itu? Siapa di antara kita yang kalau di waktu malam pintunya suka dibuka? Jangan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau telah masuk waktu maghrib segera tutup pintu-pintu, baca bismillah. Ya, hatta tadhhaba fu'atul isya, sampai pergi waktu dari isya. Nah ini Pak, sebab yang kedua Pak, kenapa rumah kita jadi angker? Rumah kita jadi angker karena apa? Karena rupanya kita ini sering membuka pintu jendela di waktu-waktu yang ternyata setan di situ apa? Bertebaran itu. Ya. Sebab yang ketiga. Kenapa rumah kita angker? Sebab yang ketiga, karena di situ ada foto-foto, gambar-gambar, patung-patung bernyawa. Itu rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, kata Rasulullah. Ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar. Kadang terpampang di rumah antum tuh gambar antum waktu menikah dulu. Ya. Pamer tuh, saya pernah nikah tuh. Ya. Terpampang di situ foto keluarga, Masya Allah. Ya, istri pertamanya, di sini istri keduanya kali. Ya. Hal seperti itu bisa mengusir malaikat rahmat, Pak. Kita kan sebagai seorang muslim pengen rumah kita dirahmati. Kalau malaikat rumahnya pergi, ngacir gimana? Bagaimana akan datang rahmat ke rumah kita? Kalau malaikat rahmatnya pergi, rahmat pun tidak akan datang ke rumah kita. Kalau rahmat tidak akan datang ke rumah kita, berarti yang datang apa? Setan. Akhirnya tidak berkah hidup kita. Ya. Nah, ini ya akhwat Islam, azakumullah. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang ketiga kenapa rumah kita jadi angker, Pak. Ya. Sebab yang keempat, kenapa rumah kita jadi angker? Banyak jinnya, banyak makhluk halusnya. Karena banyak kamar-kamar yang kosong, tidak terisi. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasulullah, rumah itu untuk 3 orang. Yang pertama untuk tamu, kamar tamu. Yang kedua untuk kamar pemilik rumah, ya. Dan yang ketiga untuk, saya lupa yang ketiga ini untuk apa ya? Saya lupa untuk dapurnya apa ya? Saya lupa. Adapun selainnya kata Rasulullah untuk setan. Berarti kalau antum punya kamar, rumah antum banyak yang kosong. Ya yang kosong itu tempatin setan, Pak.
Ya. Makanya hati-hati akhwat Islam azakumullah, jangan sampai ada ruangan dari rumah rumah kita itu yang ternyata kosong, melompong, tidak diisi. Maka pada waktu itu akan diisi oleh apa? Setan. Makanya tidak aneh di sebuah perumahan yang mewah, rumahnya gedong, besar, kamarnya banyak, ternyata penghuninya cuma beberapa orang doang. Akhirnya angker. Salah siapa? Karena kamar-kamar kosong itu akan diisi oleh apa? Oleh setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang keberapa? Yang keempat, Pak. Kenapa rumah kita jadi angker itu, Pak? Yang kelima sebabnya apa? Adanya kesyirikan dalam rumah kita. Kalau di kampung-kampung, Pak, di sebagian kampung-kampung itu ada kalau rumah-rumah itu biasanya ada kamar khusus tempat sesaji. Kalau di kampung-kampung ya, yang masih primitif, ya, primitif apa primitif? Primitif ya. Orang Sunda nggak bisa F, Pak, bisanya P. Itu di dalam rumah itu ya ada kamar khusus sesaji itu. Kalau sudah seperti itu kesyirikan, dan setan paling senang kesyirikan di situ ada. Di saat kesyirikan ada, disitulah setan akan datang. Apalagi kalau penghuni rumahnya suka main jelangkung-jelangkungan. Saya dulu waktu SMA pernah tuh, Pak, nyobain main jelangkungan. Ya. Itu ada tulisan yes, no, ada tulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian pakai duit kita jelangkung, di sini ada pesta. Kalau kamu datang katakan yes, kalau enggak no. Tahu-tahu itu duitnya gerak sendiri, Pak. Ya, terus nanya kemarin yang ngambil sendal saya siapa? Akhirnya apa? Karena itu acara manggil jin, minta bantuan kepada jin. Yang namanya jin paling senang nyusahin manusia. Dia sudah dipanggil masuk ke rumah kita. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya di antara manusia dari laki-laki ada yang minta bantuan atau minta perlindungan dengan jin laki-laki juga, maka para jin itu semakin menambah kesusahan. Ya, bahkan hal itu bisa terjadi kesurupan tuh, Pak. Ya, bisa terjadi kesurupan. Sebab yang keberapa? Yang keenam, kenapa rumah kita itu angker? Karena banyak maksiat di rumah kita. Yang harusnya terdengar suara lantunan ayat Al-Quran, terdengar malah dangdutan. Ya. Yang harusnya terlihat sholat ditegakkan, malah terlihat jaipongan. Akhirnya apa? Setan senang di rumah itu, Pak. Betah dia. Ya. Dengan maksiat-maksiat yang ada di dalam rumah kita itu. Maka setan pun merasa senang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan di dalam rumah kita. Inilah, Pak, 6 sebab kenapa rumah kita menjadi angker. Maka bagaimana caranya dong, Ustadz, supaya rumah kita tidak angker? Bagaimana caranya, Ustadz? Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita juga cara. Yang pertama, baca surat Al-Baqarah sering-sering di rumah kita tuh, Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah
Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Bacalah oleh kalian surat apa? Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Makanya bapak-bapak tiap malam Al-Baqarahan, jangan cuma yasinan. Ya. Al-Baqarah antum baca, bisa disetel, kalau bisa antum baca sendiri, antum hafalkan. Apalagi kalau antum bisa ngapalin Al-Baqarah. Maka kata Rasulullah, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah kerugian, penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan para penyihir pun tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Para penyihir tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah. Makanya sangat dianjurkan sekali Pak, ya, di rumah kita sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Kalau bisa Bapak menghafalkannya, mempelajarinya, supaya apa? Supaya setan pun lari dari rumah kita. Ya. Sebab yang kedua yang insya Allah berusaha kita supaya rumah kita tidak angker, yaitu jangan lupa berzikir kepada Allah. Di saat kita makan, di saat kita masuk ke rumah, di saat antum ya, berjima dengan istri antum. Antum punya istri enggak? Punya. Doa jima apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu mau makan, Pak. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, sampai-sampai di antara ya orang itu ada yang menambangkan pakai kaligrafi gede, bismillah janni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Ini penting ya akhi, karena zikir itu sangat kuat dan kokoh sekali untuk melindungi rumah-rumah kita dari apa? Ya, daripada gangguan setan, para jin-jin yang jahat. Ya. Karena zikir itu kekuatannya dahsyat sekali. Yang ketiga, agar rumah kita tidak angker ya akhwat Islam azakumullah, laksanakan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhid di dalam rumah kita. Amalkan sunnah dalam rumah kita. Copot itu yang namanya foto-foto, jangan dipampang. Ya. Patung-patung yang ada kepalanya dipotok, diputuskan. Kadang antum punya beli boneka anak. Mirip bonekanya sama binatang. Ini pun juga diantara sebabnya tuh Pak. Iya. Kalau antum mau beli bonekanya yang jangan kayak manusia banget Pak, atau jangan kayak binatang banget. Kalau bisa tidak ada kepalanya, dicabut aja itu matanya. Ya. Udah, yang penting kan ada boneka. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat Aisyah bikin boneka-bonekaan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Aisyah, ini boneka apa?" Kata Aisyah, "Ini kuda ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kok kuda ada sayapnya?" Kata Aisyah, "Kan ini kudanya Nabi Sulaiman." Iya. Aisyah bikin kuda-kudaan tapi dari kain. Kalau sebatas begitu saja nggak masalah. Itu diperbolehkan kata para ulama. Tapi kalau ternyata itu mirip banget, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya dan yang lainnya, jangan Pak, jangan. Kan itu bisa mengundang apa? Syayatin. Maka kalau kita ingin rumah kita supaya tidak angker Bapak sekalian, tegakkan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhidullah, jadikan mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, agar rumah kita tidak angker akal Islam, atau yang keempat, atau yang ketiga, terserahlah berapa kek, ya. Yang keempat, ya akal Islam, azakumullah, tegakkan sholat di rumah kita. Kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum fil masjid," apabila salah seorang dari kalian telah sholat di masjid, "falyaj'al fi baitihi nasiban min sholatihi," hendaklah ia jadikan bagian dari sholatnya itu di rumahnya. "Fa innallaha ja'ilun lahu min sholati khaira," sebab Allah akan menjadikan kebaikan untuk rumahnya dari sholatnya tersebut. Rasulullah menyuruh supaya rumah kita itu ada bagian dari sholat kita. Makanya kalau kita sholat di masjid, sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Maka antum jangan biasakan sholat sunnah itu di masjid terus. Biasakanlah sholat sunnah itu di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita kena bagian sholat itu, Pak. Sebab dengan sholat itu, kata Rasulullah, Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Yang kelima, agar rumah kita tidak angker, tidak dimasuki oleh para jin-jin itu, makhluk-makhluk halus itu, yaitu akal Islam, azakumullah, berusahalah rumah kita itu, ya akhi, dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran secara umum. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan bersinar bagi penduduk langit itu seperti bintang-bintang bagi penduduk bumi. Kalau antum melihat ke langit di waktu malam berkedip-kedip, demikian pula rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, maka buat penduduk langit rumah itu berkedip-kedip, ya, terlihat bercahaya. Makanya subhanallah, jangan lupa Pak, rumah kita itu jangan sepi dari membaca Al-Quran, Pak. Karena ini sangat penting sekali. Syaitan pun akan pergi insyaallah dari rumah kita. Jangan lupa, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk baca Al-Quran, ya, supaya khatam Al-Quran sebulan sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa ya setahun sekali. Tapi kalau bisa antum bisa sebulan sekali, masya Allah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini dia sebab pertama kenapa rumah itu angker, karena rupanya di dalam rumah kita ada makhluk lain yang ikut hidup di rumah kita. Adapun sebab yang kedua, penghuninya yang angker, ya. Ini bisa menyebabkan rumah itu angker, Pak. Suami yang temperamen atau istri yang marah-marah, akhirnya kehidupan rumah tangga pun menjadi sesuatu yang bagaikan api neraka. Gak betah dia tinggal di rumah karena melihat pasangannya, suaminya atau istrinya ternyata dia membuat dia tidak bisa nyaman dalam rumah dia. Maka akal Islam, azakumullah, ini banyak sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Sebab yang paling utama adalah akibat maksiat-maksiat yang dilakukan oleh penghuni rumah. Suami yang di luar ternyata ganjen. Suami yang ternyata di luar
matanya jelalatan, gak betah ngelihat akhwat bening. Ya. Istri mungkin pula ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya maksiat itu merubah sikap dan sifat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi apa? Ma tawadda itsnan. Tidaklah dua orang yang saling mencintai tadinya, tsumma yufarraq bainahuma, kemudian pecah, bercerai, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Biasanya akibat dosa tuh Pak. Ya, ima dosa suami atau dosa istri. Akibat dosa akhirnya menyebabkan sifat seorang manusia berubah. Akibat dosa menyebabkan seseorang bisa saja mudah marah. Akibat dosa terkadang menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Akibat dosa akhirnya rumah tangga kita tidak berkah. Makanya berusaha suami, istri tinggalkan dosa. Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Yang kedua, rumah kita menjadi serem dan angker, ya. Disebabkan oleh ada benda-benda asing yang membuat mereka tidak akrab dan tidak harmonis. Apa itu benda asing itu? Nih Pak nih, gadget, HP, ya, BlackBerry, WhatsApp. Suami pulang ke rumah, istrinya asyik aja, alah, bebean. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka lagi, pluk, balik lagi bebean. Orang disambut suaminya, mas, gimana kabarnya mas? Ya, sediakan makanan. Sudah lupa itu semua tugasnya, gara-gara apa? Ini bisa berubah menjadi malapetaka, Bapak. Si anak pun terkadang terlalaikan oleh hal seperti ini. Ibunya lagi WhatsApp, anaknya minta sesuatu. Emaknya marah, kamu ngapain sih? Kenapa? Karena emaknya lagi asik WhatsAppan rupanya, lagi asik BBM-an. Makanya benar Pak, survei membuktikan. Ya, bahwa yang namanya hal seperti ini seringkali membuat temperamen antum tuh. Anak, ya, ketika suami ataupun istri sedang asyik begitu, dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya kalau anak merasa tidak diperhatikan, akhirnya dia akan sedikit nakal karena dia minta perhatian. Tapi apa yang menjadi permasalahan? Si ibu pun sedang asyik begitu, tidak suka diganggu. Suami istri masing-masing asyik. Memang betul ya kata orang, ya, BBM ataupun yang lain menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, suami istri lagi sender-senderan, punggung-punggungan masing-masing begini aja. Ya, akhirnya hubungannya jadi kurang harmonis. Apalagi kalau suami atau istri sudah asyik dengan Facebook, sudah kenalan sama yang namanya lawan jenis. Wah, bahaya itu Pak. Ada seorang akhwat ngomong ke saya, Ustadz, suami saya ini kok aneh ya, main Facebook sampai jam 3 malam Ustadz. Main Facebook sampai jam 3 malam, bayangkan. Masya Allah. Saya pernah tegur sama suami saya, marah dia Ustadz. Tuh kan, angker enggak? Ya. Marah dia. Saya bilang, ngapain sih mas habiskan? Saya ini mau dakwah. Loh, dai. Ya.
Udah jadi ulama Facebook. Dia bilang mau dakwah, ngapain habiskan waktu dengan itu? Kenapa dia tidak habiskan waktu dengan ngapalin Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Itu kan lebih manfaat daripada dihabiskan dengan Facebook. Sebaliknya, suami, ada ikhwah datang ke saya, kayak nangis, mau sedih gitu. Kenapa, akhi? Nggak tahulah Ustaz. Istri saya semenjak saya izinkan main Facebook kok berubah. Ya sekarang tidak semesra yang dulu. Lebih asik dengan Facebook. Dan subhanallah semakin kemari kok semakin berubah temperamen. Bahkan kemarin dia minta cerai. Kok bisa begitu? Ada curiga kata Ana. Coba antum lihat, kayaknya dia kenalan sama laki-laki itu. Ternyata benar, rupanya ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Cinta kembali bersemi. Wah, teringat-ingat masa lalu yang indah. Cinta pertamaku ini, alah. Ya. Dan ternyata semakin buruk keadaannya, Pak. Wallahu a'lam, setelah itu saya nggak pernah dengar lagi dia. Saya dengar katanya sudah cerai. Subhanallah, bisa seperti itu Pak. Gara-gara apa? Facebook bisa seperti itu. Menghancurkan rumah tangga manusia. Makanya benda-benda asing seperti itu waspadalah. Ya. Karena ini berat sekali. Ini senjata yang punya dua mata. Kalau tidak menghancurkan hidup kita, menghancurkan waktu kita dan yang lainnya, habis terkadang. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ya. Nah ini, akhi, benda asing ini yang terkadang membahayakan kita. Kita harus segera sadar. Karena kalau benda asing itu sudah masuk di hati kita, terkadang mata kita buta. Terkadang mata kita sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Terkadang ya sulit rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Kemudian di antara sebabnya, kenapa rumah kita angker gara-gara penghuninya? Yaitu karena suami maupun istri tidak menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Tidak menjadi hamba-hamba yang taslim kepada Allah dan Rasulnya. Shalawatullahi alaihi wasallam. Sehingga ketidaktundukan dia kepada Allah, ketidaktundukan dia kepada Rasulullah menyebabkan akhlak-akhlaknya berubah, menyebabkan sikap dan sifatnya berubah. Karena memang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu akan menyebabkan panasnya jantung, panasnya hati kita. Dan panasnya hati akan merubah sifat dan sikap seorang manusia. Makanya antum lihat, saya pernah lihat ada seorang ikhwah, ya, setelah ngaji sifatnya berubah aja 180 derajat Pak. Bahkan pekerja-pekerjanya sendiri cerita ke saya begitu. Ustadz, bapak bos kita ini dulu waktu belum ngaji, ya Allah Ustadz, pemarah banget. Cepat marah, gak sabaran, cepat stres. Tapi setelah ngaji ini ya Allah 180 derajat berubah. Lebih adem, lebih sabar. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena dulu sebelum dia ngaji, mungkin dia lupa kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Dia lebih senang untuk dia menghabiskan waktu dengan berleha-leha. Sehingga akhirnya hatinya pun tidak tentram, tidak tenang. Menyebabkan akhirnya sifatnya pun pasti seperti itu. Tapi setelah dia mengaji, dia banyak berzikir kepada Allah, dia dekat kepada Allah, hatinya tenang.
Makanya Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi apa? Tentram. Tenang ya akhul Islam azakumullah. Nah ini sebabnya. Makanya ya akhul Islam, bagaimana supaya kita ingin sekali mendapatkan atau mempunyai rumah tangga yang isinya Masya Allah. Ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama tentu kita berusaha ya akhi untuk menjadi dan mengisi rumah tangga kita dengan kelemah lembutan. Sebutkan dalam hadis yang sahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Imam Ahmad dan yang lainnya, apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, adkhala fi qulubihimur rifqa, Allah akan masukkan ke dalam mereka itu kelemah lembutan. Suami lembut sama istri, istri pun lembut sama suami. Suami sabar menghadapi kekurangan istri, istri pun sabar menghadapi kekurangan suami. Suami berusaha untuk pengertian sama istri, istri pun sama berusaha untuk pengertian sama suami. Kalau seperti itu insya Allah Pak, ya rumah tangga itu Masya Allah, rumah kita itu rumah surga Masya Allah. Surgaku rumahku surgaku, betah rasanya. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat kelemah lembutan yang Allah masukkan. Nah untuk bisa lembut bagaimana Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi tiada lain dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makanya sebab yang kedua, isi rumah kita baik suami maupun istri dengan banyak menaati Allah dan saling membantulah untuk menaati Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, ia salat di waktu malam, lalu ia pun bangunkan istrinya untuk sholat. Jika tidak bangun diperciki wajahnya. Dan semoga Allah rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia pun sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Bila tidak bangun maka diperciki apa? Wajahnya. Pak, antum kalau diperciki lagi tidur sama istri antum ngapain? Yo, ngambek nggak? Ya. Kalau antum nggak ngambek bahkan berterima kasih sama istri, terima kasih mah, thank you. Ya. Saya dibangunin buat sholat malam, berarti memang antum orang yang ingin dibantu untuk kebaikan. Tenang. Ya, untuk saling apa? Membantu dalam kebaikan. Tapi juga istri jangan cemberut kalau suami ternyata gak mau bangun. Dan juga suami pun jangan maksa istrinya supaya bangun. Karena tauladan kita Rasulullah SAW, beliau sholat malam dalam keadaan Aisyah tidur di hadapannya. Ketika beliau mau sujud, ya dicubit itu kakinya Aisyah. Aisyah pun kemudian melipat kakinya. Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah naik, Aisyah kakinya dilonjorin lagi. Ya. Ketika Rasulullah tersisa sholat witir, belum bangunin Aisyah. Aisyah bangun sholat witir. Ternyata Rasulullah hanya membangunkan Aisyah untuk sholat witir. Tidak maksa Aisyah. Aisyah, kamu sholat malam harus. Iya. Ada seorang ibu ngeluh sama saya, Ustadz, saya punya suami gimana ya Ustadz? Gak suka sholat tahajud Ustadz. Masya Allah ibu, kata saya. Suami ibu sholat 5 waktunya dijaga nggak? Alhamdulillah rajin ke masjid sih. Jadi ibu maunya kayak gimana? Ya yang mau yang sholat tahajud lah. Masya Allah. Kemampuan orang tuh beda-beda ibu.
Jangan sampai hanya karena ibu menginginkan supaya suami ibu seperti ibu, akhirnya setan masuk ke dalam hati ibu dan menganggap suami saya ini payah, kayaknya udah nggak level sama saya. Mulai itu setan masuk situ, Pak. Akhirnya ngelihat ikhwan lain yang lebih soleh. Wah, kalau ikhwan ini soleh ya, suami saya. Ya. Jadi itu permainan setan itu, Pak. Iya. Akhirnya apa? Lama-lama cinta istri berkurang. Hati-hati seperti itu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Padahal kata seorang ulama Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kamu diberikan oleh Allah kemudahan sholat malam, jangan kamu meremehkan orang yang tidak sholat malam. Bisa jadi yang tidak sholat malam lebih baik dari kamu. Kalau kamu diberikan oleh Allah kemudahan untuk berpuasa, jangan kamu remehkan orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi orang yang tidak berpuasa itu lebih baik buat kamu dari kamu. Iya. Maksudnya ya akhal Islam azakumullah, bahwa rumah tangga yang didasarkan kepada ketaatan itu akan memberikan kebahagiaan. Istri yang bertakwa kepada Allah, suami yang bertakwa kepada Allah, istri ya yang berusaha untuk menjalankan hak suaminya, suami yang berusaha untuk menjalankan hak istrinya. Tapi biasa, Pak, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya keblejok juga, jatuh juga. Itu lumrah. Terkadang suami kita selama ini Masya Allah bagus, tapi kok suatu ketika berbuat kesalahan. Nah, kekurangannya istri, kata Rasulullah, terkadang gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikan hilang. Makanya kata Rasulullah SAW, Ra'aitun nar, aku melihat api neraka, fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita, yakfurna, mereka kafir. Kemudian ditanya, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, yakfurnal ashir, idza ahsana ahadukum ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya, tapi ia kafir kepada suami. Apabila salah seorang dari kalian sudah banyak berbuat baik kepada istri, kemudian melihat satu kesalahan dari suami, ia pun langsung berkata, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik. Akhirnya 1000 kesalahan kalah oleh 1000 kebaikan kalah oleh 1 kesalahan. Tapi maaf, Pak, terkadang di antara laki-laki pun ada yang berjiwa wanita, Pak. Ketika melihat istrinya salah satu aja udah sebel gitu. Hilang semua kebaikan istrinya. Padahal selama ini istrinya sudah capek mendidik anaknya. Selama ini istrinya berusaha untuk berbakti sama suaminya. Tapi gara-gara satu kesalahan yang dilakukan istri, suaminya langsung hilang semua di mata dia. Saya katakan nih, laki-laki setengah perempuan. Iya. Tidak layak seorang laki-laki bersifat seperti itu. Kadang kita dalam berteman juga suka begitu. Kita berteman dengan teman, gara-gara teman kita salah satu, akhirnya kita tinggalkan teman kita. Itu sifat perempuan, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, ya akhi, ya, suami dan istri berusaha untuk saling membantu dalam kebaikan, saling mengingatkan, ya, dan jangan merasa canggung untuk diingatkan oleh suami, oleh pasangan kita. Orang yang tawadu, orang yang ikhlas, tandanya apabila dia diingatkan, dia tidak merasa panas, tidak pula ngeyel, tapi ia mengakui bahwa itu salah, ya, kalau memang itu salah, dan mendoakan orang yang mengingatkan kesalahannya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, disinilah penting, akhi, azakumullah, ya, suami istri saling mengerti.
Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kalau kamu melihat aku marah, tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu, hai istriku." Masya Allah, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu warda, seorang sahabat yang mulia, ya, berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Tapi kalau aku marah, tolong ridhokan aku." Ikhwatul iman, na'azakumullah. Kemudian ya akhi, a'azakumullah, agar rumah kita menjadi rumah idaman, rumah yang betul-betul memberikan kedamaian, bukan rumah-rumah angker, yaitu suami dan istri rajin menuntut ilmu Allah, mempelajari tentang apa itu hak-hak Allah, kemudian menimbulkan keilmuannya tersebut ketakwaan kepada Allah. Dia pun berusaha untuk mempraktekkan ilmunya yang pertama dia praktekkan kepada pasangan hidupnya dulu. Seorang istri menuntut ilmu yang pertama kali dia praktekkan adalah kepada suaminya sebelum kepada yang lainnya. Seorang suami pun demikian, berusaha semaksimal mungkin, ikhwatul Islam azakumullah, ya, untuk memenuhi hak-hak masing-masing dengan cara menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau hal seperti itu, mudah-mudahan rumah tangga kita termasuk rumah tangga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi Bapak, itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan cara satu kunci. Kuncinya yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Mujahadah, ya, berjihad, berjuang. Masing-masing suami dan istri harus berjuang. Seorang istri yang menuntut ilmu, dia akan berpikir, di saat saya sebel kepada suami saya, wah, di saat itu saya pahalanya banyak insyaallah. Nah, terkadang Pak, seorang istri melayani suami di saat dia cinta, Masya Allah, "Ma, ambilin kopi dong." "Iya sayang." Iya, dibikinin dengan penuh kegembiraan. Tapi kalau si istri lagi sebel sama suaminya, lagi kesel sama suaminya, "Ma, bikinin kopi dong." "Bikin aja sendiri sana." Tapi kalau istri itu berilmu dan menuntut ilmu, dia berpikir, ketaatan kan semakin berat semakin besar pahalanya ya. Saya ini kok berat banget menaati suami saya ketika saya kesel sama dia. Ini besar sekali pahalanya. Ketika disuruh sama suaminya, "Ma, ya tolong dong bikin kopi." "Iya," sambil kesal-kesal gitu. "Iya." Ya. Kemudian dikasih juga. Taati, tapi dia tahu walaupun berat, tapi dia tahu di saat itu pahalanya besar sekali, alhamdulillah. Dia berusaha, ya, untuk mencari keridhaan suaminya. Dia berusaha mengamalkan hadis Nabi SAW, "Unzuri aina anti min." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Istri yang menuntut ilmu, dia amalkan ilmu itu pada suaminya. Dia ingin mendapatkan keridhaan suaminya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikian pula suami yang bertakwa kepada Allah, yang menuntut ilmu, dia ingin mendapatkan pahala yang besar dari istrinya. Dia pun berikan senyuman kepada istrinya. Berapa banyak terkadang suami yang buat senyum sama istrinya aja jarang sekali. Selalu dia berikan senyuman kepada istrinya. Ya, berikan sikap kelemah lembutan, berbuat baik kepadanya. Dia ingin mengamalkan hadis Nabi SAW, "Istausu bin nisa'i khairan." Berbuat baiklah kepada wanita, fa innahunna khuliqna min dhila, karena para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'la, dan bahwasanya tulang yang paling bengkok yaitu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqima, kalau kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Kalau kamu biarkan, ia tetap bengkok.
Tapi caranya bagaimana? Kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Dia ingin dapat pahala dari istrinya. Bagaimana supaya istri saya menjadi tempat pahala buat saya? Saya berbuat baik kepada dia. Kalau memang suami dan istri, Pak, sudah menjadikan pasangannya sebagai lumbung pahala, saya yakin dia akan berusaha, mereka masing-masing berusaha untuk berbuat baik kepada pasangannya masing-masing. Tapi itulah memang, Pak, tidak semudah ternyata dari pembicaraan yang kita bicara. Karena sudah kita sebutkan tadi yang namanya iblis dan bala tentaranya ingin sekali supaya suami istri itu apa? Bercerai, berpisah. Terkadang, Pak, akibat daripada kesalahan yang kita pikirkan kesalahan itu pinternya setan. Makanya suami dan istri itu hendaknya menjaga pikirannya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asal segala keburukan dari pikiran. Pikiran dan di pikiran, kalau antum mikirin terus berubah menjadi niat. Suasana hati berubah. Coba kalau antum melihat istri antum berbuat salah, lalu antum yang antum pikirkan kesalahannya aja, lupa kebaikan dia. Kalau antum sudah ingat terus kesalahannya, antum kesal sama dia. Kalau antum sudah kesal, ya, mungkin antum mukul dia dan yang lainnya. Demikian pula seorang istri ketika yang dipikirkan kesalahan suaminya saja, yang ada adalah akibatnya si istri tidak mau lagi taat kepada suami. Akibat dari apa? Pikiran. Ya. Demikian pula, Pak, suami dan istri berusaha untuk sekuat mungkin, semaksimal mungkin menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Ya. Seorang suami kalau memang merasa istrinya belum bisa memenuhi syahwatnya, alhamdulillah Allah masih mubahkan untuk 2, 3 dan 4. Ya. Asal memang betul-betul bisa bertanggung jawab. Nah, terkadang banyak suami kayak kucing kawin lagi tapi istri pertama nggak tahu. Tapi dia nggak siap kalau ketahuan sama istri pertama. Ya, dia tidak siap. Akhirnya apa? Ketika istri pertamanya tahu, disitulah kiamat. Akhirnya istri keduanya dia cuekin. Sudah tidak pernah lagi. Ini wallahi zalim. Ya. Ada seorang suami nanya ke saya, Ustadz, saya bingung nih Ustadz. Saya udah nikah lagi, sudah punya istri 2. Tapi istri saya dua-duanya minta pilihan. Mas pilih dia atau pilih saya? Saya bingung, Ustadz mau ceraiin yang mana katanya. Kata anak, bahlul ente. Ente berani nikah lagi tapi nggak berani bersikap adil. Ya. Si itu yang mau nikah lagi, si itu maunya enaknya doang, kata saya. Ya harus tanggung jawab lah. Tidak boleh suami itu takut sama istri pertama gara-gara istri pertama akhirnya dia cuekin, dolimi istri keduanya. Haram ya akhi. Apa antum tidak takut kalau antum datang pada hari kiamat dalam keadaan miring antum? Ya. Makanya akal Islam azakumullah bukan apa-apa. Saya terkadang geram melihat orang-orang yang menikah lagi tapi ternyata tidak siap. Dan dia tidak gentle di hadapan istri pertamanya. Akhirnya menyebabkan dia tidak berbuat adil dalam pernikahannya. Seringnya zalim. Sallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ikhwatul iman azakumullah. Makanya kalau antum masih masuk dalam grup isti, jangan sekali-kali deh, Pak. Ikatan suami takut istri. Ya. Nah, ini akhwat Islam azakumullah, tidak perlu saya berpanjang lebar berbicara masalah poligami karena itu bukan fak saya. Itu diberikan kepada ustadz-ustadz yang sudah poligami aja. Sebab kalau saya yang bicara mungkin takutnya ada seorang ikhwan nantang, kok ustadz nggak ngasih toladan? Puyeng juga saya.
Atau tiba-tiba ada akhwat telepon SMS, Ustadz saya pengen jadi istri kedua Ustadz. Alah, nggak mau. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah rumah dipasangin raja untuk tolak bala? Ini bukan jimat Ustadz, itu jimat. Gimana antum bedakan jimat dengan raja? Raja itu bagian daripada jimat, karena tujuannya untuk tolak bala. Dan ini bisa masuk syirik, karena antum menyandarkan hati antum ke raja-raja itu. Seakan raja-raja itu bisa menolak bala yang akan bisa menimpa rumah antum. Ini syirik, Pak, syirik. Ya. Maka rajanya gimana? Sobekin, bakar. Tawakal kepada Allah. Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Syirik itu, Pak. Ustadz, ketika malam pintu jendela tidak boleh dibuka sama sekali karena kontrakan panas, Ustadz. Aduh. Emang kasihan yang ngontrak ini. Ya, kalau bisa Bapak pasang exhaust fan. Ya. Kalau memang keadaannya seperti itu darurat, daripada panas, gak nyenyak dan yang lainnya, ya udah untuk apa namanya? Sifatnya sesuatu yang sifatnya hajat boleh kata para ulama. Tapi kalau bisa diusahakan pakai yang lain seperti beli AC yang bisa dibawa-bawa itu, pakai AC, ya. Atau pakai kipas angin, ya. Itu usahakan dulu. Apakah Rasulullah bersabda bahwa penghuni neraka yang paling keras adabnya adalah para penggambar? Apakah fotografer itu masuk, ya, seperti HP dan yang lainnya? Ikhtilaf para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak. Alasan beliau bahwa foto-foto yang ada itu hanya mengambil aslinya aja, diambil dipindahkan terus dah. Tidak ada unsur menggambar sama sekali. Sementara sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Fauzan mengatakan tidak boleh, haram. Karena itu semakna dengan menggambar. Walaupun ya secara saya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Utsaimin, namun kalau kita tinggalkan itu jauh lebih baik. Kalau kita tinggalkan itu jauh lebih baik, ya, wallahu alam. Apalagi selfie-selfian kemudian dipost, dijadikan PP di Facebook, Pak. Profile picture akhwat misalnya. Biar kelihatan cantik, cekrek gitu kan. Langsung jadi profil file, apa sih profil picture. Yeah. Akhirnya apa? Kecantikannya dinikmati oleh semua laki-laki. Jangan, akhi, jangan. Hal seperti itu bagi wanita aib Allah. Jangan sampai seorang wanita memperlihatkan kecantikannya ke seluruh laki-laki. Fitnah Allah, apalagi ya dia wajahnya cantik, maka hati-hati itu. Ustadz, teman saya sampai sekarang masih takut gelap dan takut jin. Gimana tuh Ustadz? Lumrah. Takut sama jin, takut sama gelap itu lumrah, Pak. Itu khauf tabiat. Nabi Musa alaihissalam saja, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wa alqi ma fi yadika, hai Musa, buanglah, lemparkan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu kemudian dilemparkan oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tahtazzu ka'annaha jan. Tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak seakan-akan itu jin. Walla mudbiran. Nabi Musa pun langsung lari ketakutan. Nabi Musa, apalagi kita, itu lumrah.
Antum ngelihat kok apa itu serem-serem lari, ya itu lumrah, manusia itu memang pasti takut sama yang serem-serem, apalagi jinnya memperlihatkan keseraman gitu kan. Bisa saja kita takut, walaupun di sebagian orang ada yang sudah biasa, udahlah ya. Ada ya di antara orang itu, dia cerita sendiri ke saya pernah duduk Ustadz di depan rumah saya, kebetulan depan rumah saya itu ada pohon jambu. Duduk saya sekitar jam 11 malam katanya. Tiba-tiba dari pohon jambu itu turun orang, Pak. Lalu kemudian dia ngomong gini-gini. Tapi dia biasa aja. Dia bilang, "Kok kamu jelek banget sih? Pergi." Mungkin ya jinnya bingung. Ya kok jadi gue. Nakut-nakutin gak jadi ternyata. Ya. Bisa jadi karena dia Masya Allah biasa. Tapi kalau orang belum biasa biasanya ketakutan. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Apa hukum memajang binatang yang di air keras? Tidak boleh, Pak. Pertama itu mengadab, membunuh dengan tanpa hak. Apalagi kemudian dipajang-pajang seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena itu hukumnya mirip dengan patung. Bagaimana dengan topeng yang matanya bolong dan dipajang di ruang tamu? Lebih baik jangan juga, karena topeng itu muka, wajah, dan pasti situ ada hidungnya, ada mulutnya. Tapi itu tidak diperbolehkan. Ya, kata Ibnu Abbas, yang namanya gambar itu adalah wajah. Yang namanya gambar itu apa? Wajah. Ya. Adakah keutamaan Ustadz menikahi janda atau perawan? Nah, loh. Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perawan. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang sahabat Jabir habis menikah. Rupanya Jabir berkata, "Aku sudah menikahi janda ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Halla bikron." Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja? Tulaibuka wa tulaibuha. Ia bisa mencumbuimu dan kamu pun bisa bercumbu dengan dia. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh janda, karena Rasulullah pun juga istri-istrinya kebanyakan janda. Yang perawan hanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang lainnya semuanya janda. Ya. Dan kalau antum memang menikahi janda tujuannya adalah untuk membantu dia, pahala buat antum. Ya, moga masuk dalam hadis as-sa'i alal armalah, orang yang membantu para janda dan orang-orang yang susah hidupnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tapi bapak-bapak hati-hati. Ya. Kalau bantu-bantu janda itu hati-hati, Pak. Apalagi kalau jandanya janda kembang. Apa benar Ustadz ada hantu pocong? Itu kan hayalan orang, Pak. Jadi orang Indonesia itu punya keyakinan kalau orang dikuburkan dalam keadaan ikatan tali pocongnya itu enggak diikat, itu jadi pocongan katanya. Ini wallahi khurafat. Dan ini sangat bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwasanya orang yang sudah mati tidak mungkin hidup, tidak akan rohnya kembali kepada kehidupan dunia. Ya. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla." Sehingga apabila telah datang kepadanya kematian, dia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa beramal saleh." Maka Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Artinya kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Terlebih, Pak, ya, membuka tali pocong itu bukan kewajiban dalam Islam. Tidak ada satupun riwayat ya yang menyebutkan bahwa harus membuka tali pocong. Tidak ada. Para ulama hanya paling banter mengatakan yustahabu, disukai saja. Tidak sampai kepada wajib. Makanya yang diyakini oleh masyarakat bahwa itu harus dibuka, kalau enggak maka jadi pocongan.
Itu semua khurafat. Ya. Itu semua tidak benar ya akhwal Islam, azakumullah. Tapi terkadang Ustaz, kok saya pernah melihat ya bentuknya kayak pocongan. Jin itu Pak. Ya, itu jin. Kuntilanak, jin. Gundurwo, jin. Tapi yang namanya jin kan bisa merubah-rubah bentuknya kan. Bisa jadi binatang, bisa jadi makhluk seram, bisa jadi makhluk begini dan begitu. Jin, itu semua jin. Ya. Di zaman ini sangat sulit untuk menghindari gambar-gambar makhluk bernyawa. Apa yang akan terjadi jika gambar-gambar makhluk tersebut tidak dipajang atau tidak diagung-agungkan? Dimasuk, disampul di buku atau yang lainnya. Bagus. Jadi kalau misalnya itu ada di buku, yang lebih bagus kepalanya ditutup pakai lakban. Kalau itu ada di kaleng, kepalanya ditutup pakai lakban. Yang penting kepalanya dihilangin, Pak. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Jibril berkata kepada Rasulullah, perintahkan supaya patung itu diputuskan kepalanya. Nanti kalau kepalanya itu diputuskan, selesai sudah. Demikian pula gambar-gambar di kaleng, terkadang di kaleng susu ada gambar perempuan atau gambar orang, ya, di koran atau di buku-buku pelajaran. Maka kita berusaha untuk melakukan itu. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, insya Allah tidak akan memberikan bahaya apa-apa. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari syaitan dan dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.